يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan, tidak ada yang dapat memberikan hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Allah adalah Rabb kita, zat yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yang darinya Allah berikan pasangan, kemudian dari keduanya Allah karuniakan keturunan yang banyak laki-laki dan wanita. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan peliharalah silaturrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi atas diri-diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya dengannya Allah akan perbaiki amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga di pagi yang berbahagia ini Allah memberikan kesempatan dan kenikmatan kepada kita untuk kembali duduk di dalam majelis ilmu. Dan waktu berjalan begitu cepat, tidak terasa pekan lalu kita berada di tempat ini, dan hari ini kita berjumpa kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang ulama salaf, beliau pernah ditanya oleh seseorang tentang rahasia kezuhudan beliau di dalam kehidupan ini. Apa yang menyebabkan beliau zuhud di dalam menjalani kehidupan? Maka beliau menjawab dengan 4 sebab mengapa beliau dapat zuhud dalam kehidupan ini. Beliau katakan, alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi, wa alimtu anna amali la yaf'aluhu ghairi fashtaghaltu bih, wa alimtu anna Allaha muttali'un ala kulli shay fastahyaitu an yarani fi ma'siyati, wa alimtu anna ajali yantadhiruni fa'a'adadtu zad liliqa'i rabbi. Beliau mengatakan rahasia zuhud beliau dalam dunia ini ada 4 hal. Yang pertama, alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi.
Aku mengetahui bahwa rizkiku itu tidak ada yang dapat mengambilnya selain aku. Maka aku pun tenang, hatiku pun tenang. Ketika seseorang menyadari hal ini, dia tidak akan gelisah, risau. Dia akan tenang. Tugas dia adalah berikhtiar, berusaha, berdoa. Ketika dia faham bahwa rezekinya tidak ada yang dapat mengambil kecuali dia, maka dia tidak akan menempuh jalan-jalan yang diharamkan untuk mendapatkan rezeki. Begitu juga tidak akan hasad dan dengki kepada orang-orang yang ada di sekitarnya saat Allah berikan kelebihan kepada mereka. Ini keutamaan di saat seseorang menyadari poin yang pertama. Jadi nggak akan ada sifat dengki. Mau dia buka toko bakso gitu, warung bakso, ada orang kontrak kios sebelahnya juga buka bakso, dia nggak akan gelisah. Nggak akan dia mengatakan bahwa ini ngambil rezeki saya, nggak akan. Bapak-bapak lihat pasar persaingan sempurna, barangnya yang dijual semua sama, tapi semuanya tenang-tenang saja. Berbeda halnya dengan tipe pasar yang lain, pasar persaingan tidak sempurna. Itu ketika ada sebuah toko yang menjual barang yang serupa saja, kadangkala kegelisahan dan kerisauan itu muncul. Bahkan tidak sedikit para pedagang itu yang ketika ada orang yang membuka kios atau toko di dalam kotanya, bukan bersampingan dengan dia, menjual satu item yang sama, itu kegelisahan sering muncul. Maka harus difahami bahwa rezeki kita itu nggak ada yang mengambilnya kecuali kita. Tenang, tidak usah menempuh jalan-jalan yang diharamkan, tidak usah muncul kehasadan dan kedengkian. Rezeki kita akan kita dapatkan. Nah, ini yang dilakukan oleh Al Hasan Al Basri. Nah, beliau, sebab kezuhudan yang beliau dapatkan itu, yang pertama, beliau menyadari rezeki itu tidak akan pernah salah sasaran, tidak akan tertukar. Maka beliau tenang. Prosesnya mungkin bisa lama untuk dia dapatin, tetapi tidak akan pernah meleset. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau, wa alimtu anna amali la yaf'aluhu ghairi fashtaghaltu bih. Berbeda dengan amalan. Amalan itu tidak ada yang dapat melakukannya, kata beliau, kecuali aku. Maka aku menyibukkan diri dengannya. Jadi kalau amalan nggak bisa dikirim dari yang lain. Nggak bisa kita banyak uang kita bilang tolong dong sholat untuk saya. Saya malas nih untuk berzikir, tolong berzikir untuk saya. Nggak bisa. Likulli imri'in ma sa'a. Setiap orang akan mendapatkan atas apa yang dia amalkan, dia perbuat. Di saat seseorang menyadari bahwa amalan ini tidak ada yang dapat melakukannya kecuali dirinya, maka dia akan menyibukkan diri dengan beramal. Dan itu yang difahami oleh beliau, sehingga beliau menyibukkan diri untuk beramal, karena nggak ada yang bisa melakukannya kecuali dirinya sendiri. Nah, apakah poin ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, itu pertanyaan yang kembali kepada diri kita. Yang ketiga parameternya, kata beliau, wa alimtu anna Allaha muttali'un ala kulli syai' fastahyaitu an yarani fi ma'siyatihi. Dan aku tahu bahwa Allah Maha melihat, Maha menyaksikan atas apa yang aku lakukan. Maka aku pun malu jika Allah melihatku dalam keadaan aku bermaksiat kepadanya. Malu. Allah berikan kehidupan, Allah berikan rezeki, Allah berikan hidayah Islam, Allah berikan hidayah sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan segalanya, keturunan, keluarga, pasangan hidup, orang tua, adik, kakak, keluarga, luar biasa. Karunia yang begitu luar biasa. Maka di sisi lain dia menyadari bahwa zat yang memberikan kepada beliau segalanya adalah zat yang juga menyaksikan apa yang beliau perbuat. Sehingga beliau merasa malu jika Allah melihatnya dalam keadaan beliau bermaksiat. Dan apakah rasa malu ini ada pada diri kita? Nah, itu yang harus kita kembangkan. Jangan sampai kita tidak memiliki rasa malu akan hal tersebut.
Dan banyak di zaman sekarang orang-orang yang dia menghindar dari pandangan manusia, tetapi mereka lupa bahwa Allah Maha menyaksikan atas apa yang diperbuat. Banyak anak-anak di zaman sekarang, baik pemuda-pemudi, yang dia menghindar, tidak mau berpacaran di hadapan orang tuanya, tetapi ketika dia bersama dengan, dalam tanda kutip, kekasihnya, itu berduaan, berpacaran, berboncengan, dan tidak ada rasa malu, padahal Allah menyaksikan apa yang dia perbuat. Rasa malu itu seakan-akan hilang. Nah, orang yang punya sifat zuhud, dia menyadari Allah menyaksikan atas apa yang dia perbuat, sehingga dia tidak menjadikan pandangan Allah ini pandangan yang rendah dalam kehidupannya, justru pandangan yang paling berharga. Dan ini yang harus ada dalam diri kita. Ingat, Allah Maha menyaksikan atas apa yang kita perbuat, maka malulah jika kita melakukan sesuatu dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dalam sudut pandang manusia hal tersebut adalah hal yang biasa atau lumrah, tetapi patokan kita itu bukan sudut pandang manusia, tapi seperti apa pandangan syariat terhadap yang kita lakukan. Karena berbeda lingkungan, berbeda tempat, bisa saja sesuatu yang diharamkan dalam syariat dianggap biasa oleh mereka. Tapi apakah kita akan melakukan apa yang dianggap biasa tersebut? Jangan. Karena berganti zaman, berganti tempat, berganti waktu, sesuatu itu, sudut pandang manusia itu bisa berbeda. Di Indonesia melakukan hal tersebut lumrah, tapi mungkin di negeri luar tidak lumrah. Di sini mungkin tidak lumrah, di tempat lain mungkin sesuatu yang lumrah. Sudut pandang itu bisa berbeda-beda. Tetapi kalau patokannya syariat jelas, maka malulah ketika melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat atas apa yang dilakukan. Kadang banyak orang yang mengatakan, oh jangan kalau di tempat suci jangan bermaksiat, terus kalau di tempat lain boleh bermaksiat. Bukankah Allah yang Maha menyaksikan di tempat suci? Allah Subhanahu wa taala juga yang Maha menyaksikan di tempat yang lain. Banyak yang seperti itu. Kalau ada orang berpacaran di tanah suci, di Mekah Al-Mukarramah misalkan, orang banyak yang komplain, tempat suci kau bermaksiat. Tapi ketika kemaksiatan itu dilakukan di tempat lain, orang menganggap biasa saja. Padahal yang Maha melihat Allah Subhanahu wa taala di sana ataupun di sini. Walaupun di sana ya dosanya lebih besar, hurmahnya lebih besar, akan tetapi tetap Allah Maha melihat dimanapun kita berada. Dan yang keempat, kata Al-Hasan Al-Basri, kenapa beliau dapat zuhud dalam kehidupan ini adalah wa 'alimtu anna ajali yantadhiruni fa'addadtu zad li liqa'i rabbi. Aku tahu bahwa ajalku itu menantiku, maka aku mempersiapkan diri bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Jadi kita nih hidup kan mendekati ajal. Kita nggak tahu nih usia kita berapa di dunia ini. Mungkin ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80, ada yang 40, ada yang 30. Intinya setiap hari kita mendekati batas akhir dalam kehidupan kita di dunia. Setiap hari kita mendekati, terus berkurang jarak kita dengan kematian. Dan itu suatu kepastian, berkurang terus. Setiap hari kita bangun di waktu pagi, berarti berkurang satu hari dalam jatah hidup kita. Berapa jatah hidup kita nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apakah jatah hidup kita 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun, nggak ada yang tahu. Tapi terus berkurang. Nah, beliau sadari poin ini, bahwa ajal beliau itu sudah menanti dan beliau mendekati ajal tersebut. Fa'adattu zad li liqa'i rabbi, maka aku menambah bekal untuk perjumpaan dengan Rabbku. Itu yang beliau lakukan. Itu yang beliau lakukan. Dan 4 poin ini sebetulnya kalau ditanya setiap manusia, mereka juga tahu. Tetapi apakah ini jadi mindset dalam kehidupan mereka? Jadi sesuatu yang mereka tanamkan sebagai arah hidup mereka atau tidak? Itu bedanya. Sekarang kalau ditanya setiap dari kita, tahu gak bahwa rezeki gak akan tertukar? Tahu. Tahu gak bahwa amalan itu yang bisa melakukannya kita? Tahu. Tahu gak bahwa Allah Maha melihat? Tahu.
Tahu gak bahwa kita mendekati ajal kita? Tahu semua. Cuman bedanya Al-Hasan Al-Basri menjadikan ini mindset dalam hidup beliau, menjadikan itu sebagai patokan kehidupan beliau, menjadikan itu arah dalam hidup beliau, menjadikan itu tujuan dalam kehidupan beliau. Nah, kita hanya sebatas menjadikan itu sebagai pengetahuan, belum menjadikannya sebagai pakem dalam hidup kita, menjadi sebuah sikap dalam hidup kita, belum menjadikannya seperti itu. Maka tugas kita adalah merubah pengetahuan ini untuk menjadi betul-betul pedoman dalam kehidupan kita. Jika ini kita jadikan pedoman dalam hidup, insyaallah tabarakallah, kita sedang berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dengan apa nih? 4 pengetahuan yang insyaallah semuanya sebetulnya tahu. Jadi Hasan Al-Basri kan ketika ditanya bagaimana engkau bisa zuhud, jawabannya 4. Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu rizkiku tidak ada yang dapat mengambilnya kecuali aku, maka hatiku pun tenang. Wa alimtu anna amali la yaf'aluhu ghairi fashtaghaltu bih. Aku tahu bahwa amalanku tidak ada yang dapat melakukannya kecuali aku, maka aku sibukkan diri untuk beramal. Wa alimtu anna Allah muttali'un ala kulli syai' fastahyaitu an yarani fi ma'siyati. Aku tahu bahwa Allah Maha melihat atas apa yang aku perbuat, maka aku malu Allah melihatku dalam aku bermaksiat kepadanya. Wa alimtu anna ajali yantadhiruni fa'adattu zad li liqa'i rabbi. Dan aku tahu bahwa ajalku menantiku dan aku mempersiapkan diri menambah bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Semoga ini bisa menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan kita. Baik. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid, dan kita sekarang masuk ke dalam subbab At-Tauhid Ra'sus Syukur. Tauhid adalah pangkal dari rasa syukur. Syekh di sini menyebutkan wa innama kana sabru wa syukru sababan lintifa'i sahibuhuma bil ayat li'anna al-iman yanbani 'ala sabri wa syukur. Sesungguhnya sabar dan syukur adalah sebab seseorang dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat yang ada, baik ayat-ayat mar'iyah yang terlihat oleh mata ataupun ayat-ayat Qur'aniyah. Kesabaran dan rasa syukur adalah dua hal yang menjadi sebab seseorang dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat yang ada, baik ayat-ayat yang mar'iyah yang dapat dilihat oleh mata ataupun ayat-ayat Qur'aniyah. Li'anna al-iman yanbani 'ala sabri wa syukur. Karena keimanan itu dibangun di atas kesabaran dan rasa syukur. Jadi iman ini adalah sebuah sebab seseorang dapat mengambil manfaat, dan keimanan ini dibangun dari sabar dan syukur. Sehingga beliau menyimpulkan bahwa sabar dan syukur ini adalah sebab seseorang dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat yang ada. فَنِصْفُهُ صَبْرٌ وَنِصْفُهُ شُكْرٌ فَعَلَى حَسْبِ صَبْرِ الْعَبْدِ وَشُكْرِهِ تَكُونُ قُوَّةَ إِيمَانِهِ وَآيَاتُ اللَّهِ إِنَّمَا يَنْتَفِعُ بِهَا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَلَا يَتِمُّ لَهُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِالصَّبْرِ وَالشُّكْرِ. Jadi keimanan ini dibangun dari dua hal. Setengahnya adalah kesabaran dan setengahnya adalah rasa syukur. Dan sesuai dengan kadar kesabaran seorang hamba dan rasa syukur seorang hamba, seperti itulah kadar keimanan seorang hamba. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ada yang dapat mengambil manfaatnya kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ayat-ayatnya. Dan tidak akan sempurna keimanan seseorang tersebut kecuali dengan kesabaran dan rasa syukur.
Fa inna ra'sa syukri tauhid wa ra'sa sabri tarku ijabati da'il hawa. Dan pangkal dari rasa syukur adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pangkal dari kesabaran adalah meninggalkan panggilan hawa nafsu. Fa idza kana musyrikan muttabi'an hawa lam yakun sabiran wala syakura. Dan jika seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti hawa nafsunya, maka tidak akan menjadi hamba yang bersabar dan bersyukur. Fala takunul ayatu nafi'atan lahu, dan ayat-ayat itu tidak akan bermanfaat untuknya. Wala mu'athiratan fihi imana, dan tidak juga akan memberikan efek ataupun pengaruh terhadap keimanan. Jadi di sini Ibnu Qayyim rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya sabar dan syukur ini adalah pondasi dari keimanan seorang hamba. Sabar dan syukur adalah pondasi keimanan seorang hamba. Dan keimanan ini adalah patokan seseorang dapat mengambil manfaat atau tidak dari ayat-ayat yang ada. Jadi kalau dirunut dari atas, jika kita ingin dapat mengambil manfaat dari ayat yang ada, ketika menyaksikan ayat-ayat kauniyah, mar'iyah yang terlihat oleh mata, ingin bertambah keimanan kita. Ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, ingin bertambah keimanan kita, maka milikilah keimanan tersebut. Dan keimanan ini pondasinya ada pada dua hal, yaitu sabar dan syukur. Dan sabar ini dan rasa syukur ini itu dilandasi oleh banyak sekali amalan. Tapi pangkalnya, kepalanya dari dua hal ini apa? Syukur itu pangkalnya adalah tauhid, dan sabar ini adalah pangkalnya meninggalkan hawa nafsu. Jadi di saat seseorang meninggalkan hawa nafsu dan di saat seseorang menegakkan tauhid, disinilah dia disebut sebagai hamba yang bersabar dan bersyukur. Di saat dua hal ini terbangun, maka disebutlah hamba tersebut sebagai hamba yang memiliki keimanan, sehingga keimanan ini yang dapat menjadikan dia dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat yang ada, baik ayat-ayat kauniyah, mar'iyah yang terlihat ataupun ayat-ayat Qur'aniyah. Jadi kalau di breakdown ke bawah gitu ya, itu saling berkaitan. Kebalikannya, kalau ada seseorang yang dia tidak bersabar, artinya dia mengikuti hawa nafsunya, dan dia tidak mentauhidkan Allah, dia berbuat kesyirikan kepada Allah, berarti dia tidak disebut sebagai hamba yang bersabar dan tidak disebut sebagai hamba yang bersyukur. Jika dia tidak memiliki kesabaran dan rasa syukur, maka tidak ada keimanan pada dirinya. Dan jika pun ada keimanan, itu pun minim sesuai dengan kadar kesabaran dan rasa syukurnya, sehingga sulit bagi dia untuk dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat kauniyah, mar'iyah ataupun dari ayat-ayat Qur'aniyah, karena minimnya keimanan atau bahkan tidak ada keimanan. Kenapa bisa minim atau tidak ada keimanan? Karena sesuai dengan kadar mengikuti hawa nafsu dan sesuai dengan kadar kesyirikan yang dia lakukan. Nah, di saat seseorang tidak bersyukur kepada Allah, dia tidak mentauhidkan Allah, dia tidak mau sabar mengikuti hawa nafsunya, maka semakin minim keimanan pada dirinya. Minimnya keimanan menjadikan sebab sulit bagi dia untuk mendapatkan manfaat dari ayat Qur'aniyah ataupun ayat-ayat kauniyah. Makanya kenapa ada orang yang ketika mendengarkan ayat-ayat Allah itu berlinang air matanya? Efek dari apa? Efek daripada keimanan. Ada ta'thir, ada pengaruh bacaan yang dia baca, ayat yang dia baca dengan apa? Dengan dirinya. Kenapa bisa seperti itu? Keimanannya berbeda. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq setiap membaca ayat Al-Quran selalu menangis? Tingkat keimanannya berbeda. Jika ditimbang keimanan Abu Bakar As-Siddiq dengan seluruh umat, akan lebih berat timbangan keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Di saat keimanan itu mencapai puncaknya, memiliki derajat yang sangat tinggi, semakin mudah untuk terpengaruh dengan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Qur'aniyah.
akan lebih mudah untuk terenyuh hati ya ketika melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa membangun keimanan tersebut? Bangun dengan sabar dan syukur. Apa amalan yang dapat kita lakukan? Pangkalnya dari kesabaran ini meninggalkan hawa nafsu. Jadi di saat kita tidak mengekor di belakang hawa nafsu, itu akan membantu kita meraih derajat kesabaran. Karena itu yang paling sulit dari kesabaran. Kesabaran itu kan ada 3 tingkatannya. Yaitu di saat seseorang mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dia perlu sabar. Di saat mendapatkan musibah, dia perlu sabar. Dan di saat meninggalkan hawa nafsunya, dia perlu kesabaran. Dan dari 3 kesabaran ini yang paling sulit adalah meninggalkan hawa nafsu. 2 yang sulit sebetulnya, mengerjakan amalan dan meninggalkan hawa nafsu, yang disebut sabar ikhtiyari. Sabar ikhtiyari. Jadi ada sabar itu ada 2, ada ikhtiyari, ada iftiradi. Ya. Sabar ikhtiyari itu sabar pilihan. Dia bisa memilih itu, mau sabar apa enggak, mau sabar gak dalam ketaatan, mau sabar gak meninggalkan kemaksiatan. Sabar ikhtiyari, pilihan ada pada dia. Tapi sabar ittirari, dia nggak ada pilihan. Allah takdirkan seperti itu, mau nggak mau dia harus bersabar. Allah takdirkan dia sakit, Allah takdirkan kakinya patah, takdir. Mau dia tidak sabar, sabar sudah terjadi. Maka mau tidak mau banyak orang yang memilih untuk bersabar karena nggak ada pilihan bagi dia. Ini berarti sabar ittirari. Musibah itu sabar ittirari. Dia nggak ada pilihan, nggak ada jalan lain. Solusi satu-satunya dia bersabar. Kalau tidak bersabar, nggak akan merubah apa yang dia alami. Sehingga derajat kesabaran ittirari ini berbeda dengan sabar ikhtiyari. Sabar ikhtiyari ini derajatnya lebih tinggi. Kenapa? Karena sulit. Dan dari 2 kesabaran, dalam sabar ikhtiyari, sabar melakukan ketaatan dan sabar meninggalkan kemaksiatan, yang paling sulit adalah sabar meninggalkan kemaksiatan dibandingkan sabar dalam melakukan ketaatan. Lebih sulit. Sekarang lebih banyak mana? Orang melakukan sholat 5 waktu atau orang yang dia tidak mampu menahan pandangannya? Lebih banyak mana? Lebih banyak yang sholat 5 waktu ya. Artinya melakukan ketaatan itu, kesabaran melakukan ketaatan lebih banyak yang dapat melakukannya daripada sabar meninggalkan apa? Kemaksiatan. Paling sulit. Makanya Nabi Yusuf dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pujiannya yang terbesar bukan di saat Nabi Yusuf bersabar saat dimasukkan ke dalam apa? Sumur. Itu kan sabarnya ittirari, beliau sabar. Tapi pujian dan sanjungan itu diberikan kepada Nabi Yusuf ketika menolak permintaan perzinahan dari Imra'atul Aziz. Kenapa? Karena beliau saat itu melakukan sabar ikhtiyari. Dan sabar ikhtiyari yang dilakukan adalah sabar meninggalkan apa? Kemaksiatan. Maka pujian diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, di saat seseorang mampu bersabar meninggalkan hawa nafsu sebagai pangkal dari kesabaran, kemudian dia mentauhidkan Allah sebagai pangkal dari rasa syukur. Puncak dari rasa syukur seseorang itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia faham segala kenikmatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya ya dia harus mentauhidkan Allah. Karena bagaimana mungkin seseorang disebut dia bersyukur tapi tidak mentauhidkan Allah? Enggak klop tuh. Saya bersyukur tapi berbuat syirik, enggak. Nikmat yang Anda rasakan itu berasal dari Allah. Maka bersyukurnya itu harus kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pondasi utama dari keimanan. Dan keimanan adalah sesuatu yang menjadi dasar kemanfaatan seseorang dari ayat-ayat yang ada. Jika ingin kita dapat mengambil manfaat yang besar dari ayat Qur'aniyah atau ayat kauniyah, maka milikilah tingkat keimanan yang tinggi. Bagaimana keimanan ini bisa terbentuk? Maka tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tauhid. Karena ini adalah puncak dari rasa syukur. Pangkal dari rasa syukur. Begitu juga tinggalkanlah hawa nafsu sebagai pangkal daripada apa? Kesabaran. Pangkal daripada kesabaran. Nah, banyak orang
yang dia masih mengekor di belakang hawa nafsu, dan dia masih kurang dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam tauhid uluhiyah ini yang terbanyak, tauhid rububiyah, tauhid asma dan sifat. Maka tingkat keimanannya ini pun sulit untuk menggapai derajat yang tinggi, sehingga kemanfaatannya dari ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah itu kurang. Makanya banyak di antara kaum muslimin dalam tanda kutip, dia mungkin menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mengambil manfaat dari apa yang dia hafal. Kadang kita suka aneh, ini kan imam masjid suaranya bagus, ini kan qari, tapi kok seperti itu, seakan-akan tidak mengambil manfaat dari apa yang dia baca, baik dari sikapnya, dari uslubnya, dari akhlaknya, dari banyak hal, dari ibadahnya. Ini kan orang yang hafal Al-Quran, ini orang kan yang faham tentang hal tersebut, tapi kenapa kok seakan-akan tidak berefek apa yang dia baca, apa yang dia hafal tersebut dalam kehidupannya? Maka tadi bisa jadi orang tersebut di belakang layar adalah para pengekor hawa nafsu. Bisa jadi di belakang layar mereka masih bercampur dengan kesyirikan dalam amalan-amalannya. Ketika rasa syukur dan sabar ini tidak terbangun dalam diri mereka, maka keimanan dalam diri mereka pun minim, sehingga sulit mereka untuk mengambil manfaat dari apa yang dia baca, dari apa yang dia hafal. Makanya pondasi ini yang harus dibangun dalam diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Karena tidak sedikit ya ikhwah yang sebatas membaca tapi tidak dapat mengambil manfaat. Karena banyak yang di belakang layar kurang dalam 2 poin tadi ya, sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Kemudian wa ammal aslu tsani wa huwa iqtida'ul fujuri wal kibari wal kadhbi lid dhalal fa katsirun aidan fil Qur'an. Kemudian kata beliau, kalau tadi kan sumber keimanan itu adalah berasal dari sabar dan syukur, yang dengannya seseorang dapat mengambil manfaat dari apa yang dia baca, baik ayat Qur'aniyah ataupun kauniyah. Ini kebalikannya, bahwasannya pondasi kesesatan atau penyimpangan itu adalah efek daripada al-fujur wal kibari wal kadhib, dari kefasikan, kesombongan, dan dusta. Ini yang akan membangun kesesatan seseorang. Ini yang akan menjadikan seseorang menyimpang, yaitu dari amalan-amalan fujur, amalan yang buruk, kefasikan, kemudian juga al-kibr, kesombongan, dan juga al-kadhib, dusta. 3 hal ini diantara amalan-amalan yang dapat membangun penyimpangan seseorang, sebab seseorang itu menyimpang, melakukan kefasikan. Jadi amalan kefasikan ini nggak mungkin jadi sebab hidayah, karena di dalam ayat-ayat Al-Quran yang nanti akan kita baca, amalan kefasikan ini bukan sebab hidayah, tapi sebab kesesatan. Sebab kesesatan. Jadi nggak mungkin kalau ada acara yang di dalamnya ada kefasikan kemudian beranggapan ini tujuannya untuk mendatangkan hidayah, nggak akan. Jadi nggak mungkin dakwah itu diisi dengan sesuatu yang mungkar, karena kemungkaran ini tidak akan menuju kepada hidayah. Kemungkaran ini akan menuju kepada penyimpangan. Jadi nggak mungkin bisa orang dengan dalih biar banyak yang datang dalam acara pengajian diawali dengan mengundang biudi wanita untuk menari menyanyi misalkan, dengan dalih biar banyak yang datang nanti baru ceramah. Enggak masuk. Kenapa? Karena amalan kefasikan ini tidak akan mendatangkan hidayah. Yang ada itu mendatangkan kepada penyimpangan. Jadi kalau seorang muslim memahami tentang poin ini, dia tidak akan mencampurkan yang hak dengan yang batil dengan dalih untuk mendatangkan yang hak, karena dia tidak akan menjadi sebab yang hak itu untuk tegak. Kebatilan tidak akan menjadi sebab yang hak itu untuk tegak, nggak akan. Dia tidak akan bersatu di sana. Kemudian juga
kesombongan. Kesombongan juga ini menjadi pangkal sebab penyimpangan. Karena sombong ini kata Nabi SAW itu apa? Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu di saat seseorang menolak kebenaran. Efeknya saat dia menolak kebenaran, dia akan menyimpang. Berapa banyak orang yang faham, mengerti tentang kebenaran, tapi kesombongannya ini yang menjadikan dia menolak kebenaran tersebut, sehingga dia berada pada penyimpangan. Banyak sekali rasa sombong dan angkuhnya, tidak mau menerima kebenaran. Kok ada orang yang seperti itu? Ada, makanya Nabi jelaskan, sombong itu di saat seseorang menolak kebenaran. Ada orang yang menolak kebenaran, banyak orang yang menolak kebenaran. Sebabnya apa? Banyak hal. Sebab orang menolak kebenaran itu banyak hal. Ada yang mengedepankan pemikirannya, ada karena dia mengedepankan perasaannya, ada karena dia mengedepankan gengsinya. Banyak sebab. Berapa banyak orang yang menolak kebenaran karena mengedepankan pemikirannya. Dia ingin pemikirannya nomor satu, kebenaran nomor sekian. Dia ingin dianggap sebagai pemikirannya ini yang terbaik, sehingga ditolak kebenaran. Datang kebenaran dikatakan menurut saya nggak seperti itu, menurut pendapat saya tidak seperti itu. Cari pembenaran terus, atau perasaan yang dia kedepankan. Ini sebab penyimpangan. Banyak orang yang mengedepankan perasaan, nggak enak, takut tersinggung, takut ini. Perasaan dia kedepankan, akhirnya dia menolak kebenaran. Akhirnya ini menjadi efek datangnya penyimpangan. Penyimpangan terjadi. Kenapa? Karena diawali dengan nggak enak, ditolak kebenaran, kesombongan nih. Akhirnya datanglah penyimpangan. Atau egonya dia, ego ingin mencari pembenaran tadi. Jadi banyak sebab seseorang menolak kebenaran, dan menolak kebenaran ini adalah bagian daripada kesombongan, dan kesombongan ini sebab seseorang menyimpang. Juga dusta, al-kadhib yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar. Dusta ini mengantarkan kepada kefajiran, dan kefajiran ini mengantarkan kepada neraka. Dusta ini pangkal dari banyak keburukan. Hati-hati dengan dusta. Sekali orang berdusta, dia membutuhkan dusta-dusta yang lain untuk menutupi dustanya yang pertama. Kita pernah bahas hal tersebut. Orang kalau sekali dusta nggak cukup, dia perlu dusta yang lain. Pemuda misalkan, dia belum menikah tapi malu ketika ditanya, udah nikah belum? Alhamdulillah udah. Ditanya kapan, dia ngebohong lagi kan. Tahun lalu, oh masya Allah. Bulan apa? Bohong lagi deh. Dijawab bulan Januari. Oh nikahnya di mana? Bohong lagi dia. Di kampung halaman istri saya. Oh istrinya orang mana? Bohong lagi dia. Apalagi kalau orang yang berbohong berjumpa dengan orang yang fudul, yang pengen tahu urusan orang lain. Oh udah, klop itu, kebohongannya bertingkat langsung. Karena orang yang fudul ini dia nggak cukup biasanya dengan 1-2 jawaban, terus diulik sama dia. Nah orang kalau sekali berbohong, ketahuan ujungnya, dan dia akan terus menutupi kebohongan demi kebohongan. Makanya kan kenapa polisi misalkan memanggil seseorang, kemudian ditanyai pertanyaan-pertanyaan, itu kan harus punya sifat fudul nih, ingin tahu kebenaran biasanya. Nah itu biasanya setelah pertanyaan 1, 2 bisa ditutupi itu, 3, 4. Tapi ketika dibalik pertanyaannya sulit tuh, buat apa? Buat ngeklop tuh, buat ngeklop. Nah ada orang yang sifat-sifatnya dalam kehidupan ini kayak polisi dia. Jadi sifat fudulnya tuh luar biasa. Kadang bertanya sesuatu yang bukan termasuk urusannya. Dan ini kalau bertemu dengan orang yang berdusta, selesai sudah. Iya. Ini dia harus berpikir banyak untuk berdusta, untuk menutupi hal-hal tadi. Jadi ini adalah pangkal daripada penyimpangan. Ini kalau ada sifat-sifat ini dalam diri kita, hati-hati. Penyimpangan berarti ada di depan wajah kita, ada di depan mata kita. Maka hindari sifat-sifat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam banyak ayat Al-Qur'an. Pertama di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 26-27. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Lihat. Siapa yang mendapatkan kesesatan tersebut adalah orang-orang yang fasik. Jadi fasik ini akan mengantarkan seseorang kepada kesesatan. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal wa yufsiduna fil ard
ulaika humul khasirun. Coba ada yang bacakan ayat dan artinya, tafadhalu. Cuman agak cepat nih dibaca, banyak soalnya ayat. Fadhal. Ayyusala artinya, dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Baik, lihat ya, bahwa kesesatan itu akan didapatkan oleh siapa? Oleh orang-orang fasik. Orang-orang fasik. Dan orang-orang yang fasik ini punya karakter-karakter yang sangat banyak. Intinya fasik itu melakukan kefasikan, melakukan perbuatan yang buruk, melakukan perbuatan yang jelek. Di antaranya adalah dia memutuskan perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa diterjemahkannya? Ayat 27-nya. Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa taala setelah perjanjian itu diteguhkan, ya. Wa yaqta'una ma amarallahu bih, dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambungkan. Apa ini? Silaturahim. Dia putuskan. Padahal Allah telah perintahkan untuk menyambungkan. Ini amalan baik atau buruk? Amalan yang buruk, memutus silaturahim. Kemudian apa lagi? Bukan sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab harusnya memutus rahim. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia disebut memutus rahim, pada bingung gimana memutus rahim, ya. Jadi silah itu kan menyambung, silaturahim menyambung tali rahim. Jadi kadang kita terjemahkannya kalau dalam bahasa Indonesia memutus silaturahim, padahal ya silah ini menyambung rahim, ya. Berarti memutus rahim. Cuman kalau dibilang memutus rahim, orang pasti pada bingung. Kamu jangan memutus rahim. Saya memutus rahim. Makanya sering kalau kita dengarkan dalam ceramah disebutnya jangan memutus silaturahim. Jadi untuk lebih memahamkan dalam bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa kata, ya ikhwah, yang mau tidak mau di dalam bahasa Indonesia ini berbeda dengan dalam bahasa Arab. Berbeda dalam bahasa Arab. Karena dalam bahasa Indonesia kan ada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, KBBI, ya. Nah, ada beberapa kata itu yang sudah menjadi bahasa Indonesia dan menjadi seperti itu, ya. Contohnya juga seperti silaturahmi. Silaturahmi ini sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi nggak bisa juga kita salahkan, salah nih, bukan silaturahmi, halusnya silaturahim. Nah, di dalam KBBI ya silaturahmi. Dan dalam KBBI silaturahmi itu nggak cuman yang sehubungan saudara, tetapi juga silaturahmi alumni SDA, silaturahmi alumni SMPB. Itu dalam bahasa Indonesia benar tuh. Tapi kalau dalam bahasa Arab silaturahmi itu hanya yang memiliki hubungan apa? Darah. Tapi dalam bahasanya silaturahmi, dalam bahasa Indonesia silaturahmi itu umum, sudah jadi bahasa Indonesia. Maka ketika menjelaskan poin-poin apapun itu harus jelas dulu, itu dalam sudut pandang bahasa Indonesia kah? Atau dalam sudut pandang syariat. Karena jangan sampai menyalahkan sesuatu yang benar dan membenarkan sesuatu yang salah. Jadi nggak bisa juga ada orang nulis silaturahmi tetangga
RT 5 misalkan, rukun tetangga RT rukun tetangga ya, silaturahmi RW 1. Antum nggak bisa, ini salah nih, nggak boleh silaturahmi ini, kan belajar nih, sudah salah. Kita sama tetangga nggak ada hubungan darah, bukan silaturahmi. Ya, dan secara KBBI benar itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia betul itu. Ketika ada perkumpulan, pertemuan, itu masuk dalam kategori apa? Silaturahmi, walaupun tidak ada hubungan darah. Tapi kalau dalam sudut pandang syariat kurang tepat. Ya, karena silaturahmi itu atau silaturahim itu adalah yang memiliki hubungan apa? Darah. Karena memutusnya dosa tuh. Memutusnya dosa silaturahmi. Kemudian juga apa? Wa yufsiduna fil ard, melakukan kefasadan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang merugi. Jadi kesesatan ini muncul disebabkan oleh kefasikan yang dilakukan. Kesesatan ini efek dari kerusakan yang dilakukan. Kesesatan ini efek dari perbuatan buruk yang dilakukan, memutus silaturahim dan lain sebagainya. Jadi kesesatan ini tidak datang tiba-tiba. Allah tidak mungkin menzalimi seseorang sesat dia, enggak. Sesat ini adalah efek di saat seseorang mengekor dengan hawa nafsunya, melakukan kerusakan-kerusakan. Akhirnya tidak terbentuk keimanan dalam dirinya. Dan tidak terbentuknya keimanan ini menyebabkan dia dapat hidayah atau menyebabkan dia dapat kesesatan. Dapat kesesatan, efek dari perbuatan manusia. Makanya di saat manusia berada dalam penyimpangan, dia harus mau berusaha untuk merubah diri, untuk mendapatkan hidayah. Karena hidayah ini dibentuk dari ketaatan dan penyimpangan ini dibentuk dari kerusakan. Kemudian ayat berikutnya, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Lihat ya, dibacakan ayatnya Pak, boleh dengan kencang Pak ya. Terjemahnya aja apa? Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kemudian dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang apa? Zalim. Jadi dia zalim, Allah sesatkan dia. Efek dari kezaliman yang dia lakukan, kesesatanlah dia dapatkan. Nah, ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi nggak mungkin kezaliman itu mendatangkan hidayah, kezaliman itu mendatangkan kesesatan. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadi wa yudhillullahu adh-dhalimin, orang yang zalim ini yang akan disesatkan. Siapa mereka yang zalim? Yang zalim kepada Allah dengan melakukan kesyirikan, yang zalim kepada orang lain, dan zalim kepada diri sendiri. Kapan seseorang disebut zalim kepada diri sendiri? Saat dia menyakiti tubuhnya dan melalaikan tubuhnya dari beribadah kepada Allah, mengekor dari hawa nafsu. Nah, dia menzalimi dirinya sendiri. Efeknya dia akan mendapatkan penyimpangan. Atau dia menzalimi Allah dengan berbuat kesyirikan, maka dia akan menjadi orang-orang yang menyimpang. Kemudian ayat berikutnya, fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Dan ayat berikutnya juga, wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Ini ya, wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Apa terjemahannya? Ayat 88. Kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka. Tapi sedikit sekali mereka yang beriman. Nah, Allah melaknat mereka karena pengingkaran mereka. Jadi Allah nggak menzalimi siapapun. Apa yang mereka dapatkan dengan ketertutupan hati mereka, penyimpangan mereka, itu efek dari pengingkaran mereka terhadap kebenaran. Jadi jangan bermain-main dengan kebenaran, jangan bermain-main dengan al-haq. Karena efeknya adalah Allah Subhanahu wa taala bisa menutupi pintu kebaikan bagi seseorang. Jangan pernah bermain. Apapun yang kita inginkan
Akan tetapi jangan pernah menutupi kebenaran. Katakan kebenaran itu kebenaran. Mungkin ada di antara kita yang belum dapat mengamalkan kebenaran itu, tapi jangan pernah mengingkari kebenaran. Beda tuh, efeknya beda. Saat seseorang belum mampu melakukan kebenaran, belum mampu meninggalkan kesalahan, dan di saat dia mengingkari kebenaran dan menganggap benar penyimpangan, itu efek dalam kehidupan dia itu akan berbeda. Orang yang sebatas belum dapat mengamalkan ketaatan, belum dapat meninggalkan kemaksiatan, dengan orang yang mengingkari dua hal tersebut, ini efeknya berbeda, konsekuensinya berbeda, masa depannya pun akan berbeda. Maka jangan termasuk orang-orang yang mengingkari kebenaran. Kemudian wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dibacakan ayatnya, terjemahannya. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya. Al-Quran. Ya, Allah memalingkan hati dan penglihatan mereka sebagaimana mereka tidak mengimaninya terhadap Al-Quran tersebut. Jadi al-jaza min jinsil amal, balasan itu akan didapat sesuai dengan amalan yang dilakukan. Di saat amalan keburukan, efeknya juga penyimpangan. Maka di sini Syekh mengatakan fa akhbara annahu aqabahum ala takhallufihim 'anil iman. Allah memberikan kabar dalam ayat-ayat tadi bahwa Allah menghukum mereka atas penyimpangan mereka dari keimanan. Di saat mereka lari dari keimanan, berpaling dari keimanan, Allah hukum mereka. Lamma ja'ahum wa 'arafuhu wa a'radu an. Ketika sudah datang kebenaran kepada mereka, keimanan datang kepada mereka, mereka tahu hal tersebut, kemudian mereka berpaling dari keimanan tersebut, berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bi an qallaba afidatahum wa absarahum wa hala bainahum wa bainal iman. Maka Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati mereka, Allah memalingkan pandangan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan penghalang di antara mereka dengan keimanan. Dikasih batasan di antara mereka dengan keimanan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Kita diperintahkan untuk menjawab, ya, untuk mendatangi jika mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan sesuatu yang dapat menghidupkan kita. Jadi kalau dipanggil untuk taat, ya taat, dipanggil untuk melakukan kebaikan, lakukan hal tersebut. Karena efeknya, jika kita tidak mau menjawab seruan Allah dan Rasulnya, tidak mau taat kepada perintah Allah, tidak mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, efeknya apa? Annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah bisa saja memberikan penghalang di antara seseorang dengan hati. Itu bisa jadi penghalang. Penghalang dari apa, ikhwah? Dari kebenaran. Maka di sini Syekh mengatakan fa amaruhum bil istijabati lahu wa li rasulihi hina yad'uhum ila ma fi hayatuhum. Allah memerintahkan mereka untuk mengijabah apa seruan dari Allah dan Rasulnya ketika mereka diseru untuk sesuatu yang menjadikan hati mereka hidup. Enggak ada, ketaatan itu tidak mendatangkan kesengsaraan. Kebaikan dan kebenaran itu tidak mendatangkan matinya hati. Justru kebenaran itu mendatangkan kehidupan bagi seseorang. Enggak ada kesulitan bagi dia di dunia dan di akhirat. Karena orang sering berpikir, oh saya kalau taat nanti susah saya cari nafkah. Saya kalau taat-taat itu susah bagi saya untuk hidup. Enggak. Ketaatan itu mengantarkan kepada kehidupan. Justru penyimpangan itu mengantarkan kepada kematian, matinya hati, matinya kebahagiaan, matinya banyak hal. Tapi ketaatan itu mengantarkan pada kehidupan yang benar, hidup yang benar, hidup yang nyaman. Hidup yang nyaman. Makanya sini Allah berfirman apa? Idza da'akum lima yuhyikum. Jika memanggil kalian kepada sesuatu yang dapat menghidupkan kalian. Biar hidup, benar-benar hidupnya hidup gitu. Bukan hidup hanya jasad tapi hatinya mati, kebahagiaan gak ada, hampa. Banyak orang itu yang ketika dia membangun
kehidupannya di atas kemaksiatan, zahirnya kaya dia, tapi hidupnya penuh dengan kehampaan, nggak ada kebahagiaan dalam diri. Efek dari apa? Dari berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma hadaru min at-takhallufi wa ta'akhuri 'anil istijabati alladhi yakunu sababan li an yahula bainahum wa bain qulubihim. Nah, efek ketika seseorang tidak mau memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan penghalang di antara mereka dengan hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Lihat ya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Apa diterjemahkannya? Dalam surat As-Saff ayat kelima, maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Ya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Di saat mereka berpaling, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, Allah palingkan hati mereka. Jadi kapan Allah memalingkan hati mereka? Di saat mereka berpaling. Jadi Allah tuh nggak menzalimin siapapun. Allah berikan kebenaran kepada semuanya, kemudian dia memilih, dia berpaling, Allah palingkan hatinya. Dia taat, Allah hidupkan hatinya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang apa? Fasik. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang fasik. Yang dapat hidayah itu orang-orang yang taat. Kan suka banyak orang yang bertanya, kenapa kok dia dapat hidayah, kok ini nggak dapat hidayah? Kenapa Allah tidak memberikan hidayah kepada si fulan? Allah nggak beri hidayah kepada orang-orang fasik. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Kalau dia benar, jujur dengan kebenaran, Allah akan hantarkan dia kepada kebenaran tersebut. Nggak mungkin Allah menzalimi siapapun di dunia ini. Jadi kalau orang betul-betul mencari kebenaran, Allah akan hantarkan dia kepada kebenaran. Lihat Salman Al-Farisi, tumbuh dalam kehidupan orang-orang Majusi, tapi kebenaran itu sampai kepada beliau. Karena apa? Karena beliau mencari kebenaran. Beliau cari kebenaran, dapat kebenaran tersebut. Maka jika ada orang yang tidak mencari kebenaran itu, ya efek dari dia berpaling dari kebenaran. Entah apa yang dia inginkan, entah apa yang dia harapkan, atau apa sesuatu yang dia takutkan, sehingga dia tidak mau mencari kebenaran tersebut. Kemudian juga kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Lihat, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun, dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Apa artinya? Kali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Barrana ala qulubihim, telah menutupi hati mereka, tertutup hati mereka. Lanjutannya, ma kanu yaksibun apa? Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi kalla barrana ala qulubihim, telah menutupi hati mereka. Karena apa? Ma kanu yaksibun, karena apa yang mereka telah perbuat, apa yang telah mereka lakukan. Efek apa yang mereka perbuat itu menutupi hati mereka. Maka kata Syekh di sini mengatakan apa? Fa akhbara subhana anna kasbahum ghatta ala qulubihim. Allah memberikan kabar bahwa apa yang mereka lakukan telah menutupi hati mereka, efek dari amalan mereka. Wa hala bainahu wa bainal iman bi ayatihi, dan menjadi penghalang di antaranya dengan keimanan. Faqalu asatirul awwalin. Kemudian wa qala ta'ala fil munafiqin nasullaha fanasiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Apa artinya dalam surat At-Taubah ayat 62? Mereka telah melupakan pada Allah, maka Allah telah melupakan mereka pula. Baik. Mereka lupa kepada siapa? Kepada Allah, dan Allah melupakan mereka. Ingat ya, Allah melupakan mereka ini bukan lupa seperti yang kita ketahui. An-nisyan itu ada dua, terbagi ke dalam apa? Dua hal. Yang pertama, zuhul an syai'in ma'lum. Jadi an-nisyan yang pertama, lupa yang pertama itu maknanya zuhul an syai'in ma'lum. Itu lupa seperti yang kita sama-sama ketahui. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Jika kami apa? Lupa. Makanya manusia itu disebut insan. Kenapa? Mahalun nisyan, tempat lupa. Lupa sesuatu yang diketahui. Itu lupa yang
makna yang kita tahu dengan kata lupa. Lupa. Tadi lupa cara handphone di mana? Lupa. Ini sifat baik atau sifat negatif? Layak ada pada makhluk tidak? Layak. Sifat ini layak ada pada makhluk. Tapi sifat ini nggak mungkin disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nisyan yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? At-tarku an ilmin wa 'amd. Nisyan yang dimaksud pada Allah Subhanahu wa taala ini adalah meninggalkan atas pengetahuan dan kesengajaan. Jadi bukan karena kelupaan. Jadi definisi lupanya itu berbeda. Nasullah fanasiyahum artinya mereka melupakan Allah, maka Allah tinggalkan mereka. Allah tinggalkan mereka. Jadi makna Allah melupakan mereka itu bukan Allah lupa, nggak ingat dengan mereka, bukan. Tetapi Allah meninggalkan mereka. Tarkun an amdin au an ilmin. Meninggalkan at-tarku an ilmin au amdin. At-tarku an ilmin wa amdin. Meninggalkan atas dasar pengetahuan dan kesengajaan. Jadi bukan lupa, Allah lupa. Enggak. Makanya keliru kalau ada orang bilang nasullah fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah, lupa. Lihat, apakah kita akan mengartikan sifat lupa kepada Allah? Enggak, bukan. Bukan lupa ini artinya. Bukan lupa dalam artian lupa orang enggak ingat, bukan. Oke. Makanya kalau diterjemahkan mereka melupakan Allah dan Allah lupa kepada mereka, atau Allah melupakan mereka, itu harus dikasih apa? Seperti not. Maksudnya adalah meninggalkan dengan dasar ilmu dan kesengajaan. Efek daripada apa? Mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya dalam bahasa Indonesia, lupa dengan melupakan itu dua hal yang berbeda. Lupa itu lupa, melupakan itu meninggalkan dengan dasar kesengajaan. Tetapi banyak di antara masyarakat Indonesia yang tidak dapat membedakan antara lupa dengan melupakan, sehingga perlu untuk digarisbawahi poin ini. Jadi maknanya bukan Allah lupa, Allah nggak ingat, bukan ya. Jadi karena nggak ingat itu adalah sifat yang ada pada makhluk yang lemah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memiliki sifat tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala, nisyan bagi Allah ini adalah meninggalkan dengan dasar ilmu dan kesengajaan. Fajazahum ala nisyanihim lahu an nasiyahum falam yadhkurhum bil huda war rahmah. Maka balasan bagi mereka atas kelupaan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan mereka dan tidak mengingatkan mereka dengan hidayah dan rahmat. Wa akhbara annahu ansahum anfusahum falam yatlubu kamalaha bil ilmi nafi wal amali salih. Dan Allah memberikan kabar bahwa mereka melupakan diri mereka sendiri. Mereka tidak mengharapkan, tidak melakukan sesuatu yang dapat menyempurnakan jiwa mereka dengan menuntut ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh. Wa humal huda wa dinul haq, dan keduanya adalah hidayah dan agama yang benar. Fa ansahum talaba dzalika wa mahabbatahu wa ma'rifatahu wal hirsa alaihi uqubatan linisyanihim lah. Maka Allah Subhanahu wa taala meninggalkan mereka, menjauhkan mereka dari kecintaan, pengetahuan tentangnya sebagai hukuman dari kelupaan mereka. Mereka melupakan Allah, mereka meninggalkan Allah, Allah lupakan mereka, Allah melupakan mereka. Efek daripada apa? Mereka sendiri. Jadi al-jaza min jinsil amal, seseorang mendapatkan balasan dari apa yang dia perbuat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Apa artinya dalam surat Muhammad ayat 16-17? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginan hawa nafsunya. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerah dan ketakwaan kepada mereka. Ya, ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim. Mereka lah yang hati-hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaba'u ahwa'ahum, dan mengikuti hawa nafsunya. Walladzina ihtadaw, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, zadahum huda, Allah akan tambahkan hidayah bagi mereka, wa atahum taqwahum, dan mendatangkan ketakwaan bagi mereka. Jadi ini dua amalan. Mereka akan dikunci hatinya karena
perbuatan mereka sendiri dan mengikuti hawa nafsu. Sedangkan orang yang mendapatkan petunjuk, amal perbuatan mereka menjadikan sebab mereka mendapatkan petunjuk, zadahum huda, itu akan menambah hidayah bagi mereka, wa atahum taqwahum, dan akan mendatangkan ketakwaan bagi mereka. Fajama'a lahum baina ittiba'il hawa wad dhalal alladhi huwa thamaratuhu wa mujabuhu kama jama'a lil muhtadina baina at-taqwa wal huda. Jadi lihat, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan di antara mengikuti hawa nafsu dan kesesatan, dan itu merupakan buah dan efek yang akan didapat oleh seseorang di saat mengikuti hawa nafsu, itu kesesatan. Sebagaimana Allah menggabungkan antara untuk orang-orang yang mendapatkan hidayah di antara takwa dan hidayah itu sendiri. Jadi dua hal ini saling berkaitan. Mengikuti hawa nafsu efeknya adalah dia mendapatkan kesesatan, dan hidayah ini didapat dari jalur ketakwaan. Jadi, dan ini akan saling berkaitan begini terus ya. Jadi di saat seseorang mengikuti hawa nafsu, dia akan menyimpang. Saat dia menyimpang, dia akan semakin mudah lagi mengikuti hawa nafsu, dan terus begitu, terus bertambah dari mengikuti hawa nafsu dengan penyimpangan. Hidayah dan takwa juga sama. Di saat seseorang bertakwa akan dapat hidayah. Hidayah ini menyebabkan dia mudah lagi untuk melakukan ketakwaan. Ketakwaan ini mengangkat hidayah. Hidayah ini mengangkat ketakwaan terus. Dan ini bisa berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Ini bisa bertambah dengan penyimpangan terus. Maka ini seperti ini Pak, seperti timbangan. Ini semakin besar, ini semakin kecil, ini semakin besar, ini semakin kecil. Masih ada kan nisbahnya? Masih kan, kita nggak maksum dari dosa. Makanya mau kita setakwa apapun, sidaya apapun, pasti ada kesalahan yang pernah kita perbuat. Makanya terus dianjurkan untuk beristighfar. Istighfar kita tiap hari harus. Kenapa? Dosa kita nggak berhenti. Banyak, dicuci sebersih pun masih ada dosa itu terus ya. Ini seperti timbangan, seperti neraca timbangan, ini membesar, ini mengecil, ini membesar, ini mengecil, terus seperti ini. Maka usahakan biar begini ya, ketakwaan dan hidayahnya tinggi, penyimpangannya kecil. Dan namanya kesesatan, penyimpangan, kemaksiatan itu punya efek idman, ketergantungan. Jadi setiap kemaksiatan itu akan membuat pelakunya itu apa? Ketagihan. Efek dari penyimpangan atau kesesatan itu bikin nagih. Jadi mau dijelasin sejelas apapun tentang hal ini, tetap saja kalau orang sudah kecanduan dengan kemaksiatan susah untuk lepas. Kadang dianya tahu juga, tapi susah kecanduan untuk lepas. Karena kemaksiatan itu candu. Candunya luar biasa. Jadi mau baca ayat, kalau tidak didarangi dengan keimanan, ketakwaan, nggak akan mempan. Tidak akan mempan. Karena apa? Candu. Semua kemaksiatan. Ya, mau gibah itu candu, namimah candu, zina itu candu, khamr candu, semuanya. Coba, jangankan yang besar-besar, ya, rokok saja, rokok itu ada tulisan, rokok itu membunuhmu, menyebabkan penyakit ini dan itu. Ada yang peduli gak yang ngerokok? Tetap laku dia, tetap laris, nggak peduli. Padahal sudah diingatkan nih, nggak peduli. Kenapa bisa? Karena apa? Candu. Candu itu sudah kecanduan, nggak bisa. Sulit. Beda hanya kalau antum jualan coklat, tulis di sana coklat ini expire sepekan lagi, seminggu lagi expire. Ada yang mau makan nggak? Enak padahal coklatnya enak. Ya, tidak ada tulisan menyebabkan kematian atau apapun. Expirednya juga masih seminggu, nggak ada yang mau makan. Antum jual dimarahin sama orang. Gimana mau jual yang mau expire? Belum expire. Menjual yang mau expire saja bisa jadi keributan di dunia ini. Mau expire, belum expire. Tapi rokok membunuhmu, meracunimu, laku tetap. Nah, belajar marketing sama yang jualan rokok. Gimana? Sudah ditulis memudaratkanmu masih tetap dicari. Ya, berarti ada apa? Ketergantungan idman. Nah, ini ketergantungan ini datangnya dari apa? Dari apa? Ini tanda bahwa salah rokok itu. Kalau benar itu nggak akan menimbulkan
kecanduan, tidak akan menimbulkan kecanduan. Rasa candu ini luar biasa ya. Kan nggak ada, antum senang makan nasi dari kecil makan nasi kan? Ya kan? Tapi kalau di nasinya ditulis nasi ini dapat meracunimu, nasi ini kira-kira mau makan nggak Pak? Enggak buat candu dia, tidak buat candu dia. Ada yang buat candu ini sesuatu yang luar biasa. Dan semua kemaksiatan itu membuat kecanduan. Mungkin orang meninggalkan, tapi semakin dia melakukan, semakin akan mudah bagi dia untuk terus melakukan. Makanya kemaksiatan itu nggak bisa ditinggalkan sebagian, nggak akan mempan dia akan melebar lagi. Jadi dia ibarat antum kalau ada kertas nih, kalau ditetesin bolong sedikit, itu bisa melebar terus. Jadi itu bisa melebar terus. Jadi memang harus ditutup secara total. Karena kalau dikasih ruang sedikit saja akan sulit. Akan sulit. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah nih kayak ujian ini. Dalam kajian kemarin disebutkan bahwa setelah sholat itu istighfar 3 kali, berzikir dengan metode yang disampaikan, membaca ayat kursi, ditutup dengan membaca 3 qul, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Terkait poin 3 dan 4 dibaca apakah sesuai sunnah juga? Membaca ayat kursi kemudian juga membaca al-ikhlas, al-falaq dan an-nas juga bagian dari zikir ba'da sholat yang dapat dibaca. Dan ada juga bacaan-bacaan yang lainnya, bacaan-bacaan yang lain berkenaan bacaan zikir ba'da sholat. Tidak hanya yang kemarin kita sampaikan. Yang kemarin kita sampaikan pekan lalu itu hanya berkaitan dengan tasbih, tahmid, takbir dan tahlilnya saja, ada 4 sighah. Tapi apakah hanya itu bacaan zikir setelah sholat? Tidak. Ada istighfar juga, kemudian juga ada bacaan-bacaan yang lain yang dapat kita baca, ya, tidak terbatas itu saja. Kemudian jika istri ngidam saat hamil, apakah termasuk bid'ah? Ngidam ibadah bukan? Nah, jadi gini, bid'ah itu kan sesuatu yang baru. Secara umum bid'ah itu sesuatu yang baru. Bid'ah ini kalau dalam perkara dunia itu bukan sesuatu yang dilarang. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi, kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Jadi seperti mikrofon di zaman Nabi ada gak? Tidak ada. Ini sesuatu yang bid'ah bukan? Bid'ah dalam perkara dunia. Ini baru dalam perkara dunia. Dilarang tidak? Tidak dilarang. Ya, antum naik pesawat, bid'ah bukan? Bid'ah ini baru. Tapi apakah dilarang? Tidak. Kenapa? Karena dalam perkara dunia untuk transportasi. Bid'ah yang dilarang itu dalam perkara apa? Agama, dalam perkara ibadah. Ketika membuat sesuatu yang baru dalam ibadah. Kenapa? Karena agama ini telah sempurna. Nabi SAW telah menginformasikan segalanya, bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tidak wafat kecuali ajaran ini telah sempurna. Maka di saat seseorang mau menambah sesuatu, ini bid'ah dalam agama. Maka inilah yang disebut dengan kesesatan. Bid'ah dalam agama, bukan bid'ah dalam kehidupan dunia. Dan bid'ah dalam agama ini terbagi menjadi 2. Ada bid'ah al-asli, ada bid'ah asliyah, ada bid'ah idhafiyah. Bid'ah asliyah ini insyaallah mayoritas itu tidak berselisih faham bahwa bid'ah asliyah ini dilarang. Artinya menambah sesuatu dalam agama yang tidak ada sama sekali dasarnya dalam agama. Seperti misalkan ada orang siang-siang jam 12 berjemur di depan. Kenapa? Saya sedang beribadah kepada Allah sambil berjemur gitu. Ngapain? Ya, ini jemuran ini, berjemur ini adalah ibadah. Ini insya Allah mau nanya ke kelompok manapun, ini adalah bid'ah. Ini nggak boleh. Ini apa? Sesat. Ini adalah sesat. Kenapa? Karena menambah
bid'ah asliyah namanya, menambah sesuatu yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan syariat. Perbedaan itu muncul saat pembahasan bid'ah idhofiyah. Artinya amalan ini dasarnya ada nih dalam agama, zikir, baca Quran, ya, menyembeli, berkurban, berdoa, ini kan ada, istighfar ada. Nah, hanya bid'ahnya ini bid'ah idhofiyah. Apa bid'ah idhofiyah? Mengkhususkan pada ibadah yang sudah ada sebelumnya sesuatu yang tidak dikhususkan Nabi. Misalkan khusus membaca Al-Quran di hari ketiga kematian seseorang. Ini kan dia khususkan waktunya. Baca Quran mah ibadah. Ibadah, baca Quran itu ibadah. Tapi ketika dikhususkan harinya, hari ketiga kematian, inilah yang disebut bid'ah idhafiyah. Kenapa harus di hari ketiga? Apa keutamaan hari ketiga dibanding hari kedua? Apa keutamaan 3 hari setelah kematian dibanding hari-hari yang lain? Ketika mengkhususkan ini yang disebut bid'ah idhafiyah. Ini kebidahan dalam agama. Ini yang menjadi sering titik perbedaan di tengah-tengah kaum muslimin. Ada yang mengatakan, enggak apa-apa kan baca Quran. Enggak, yang dipermasalahkan bukan baca Qurannya, tapi pengkhususan waktunya. Tidak mungkin dikhususkan kecuali menganggap ada keutamaan khusus. Dan kalau menganggap ada keutamaan khusus, tidak mungkin berasal dari ro'yu, harus berpatokan kepada dalil. Nabi menyampaikan tidak? Tidak. Terus kenapa Anda lakukan? Berarti sama saja pilihannya dua. Anda menganggap Nabi menyembunyikan sesuatu dari kebaikan, atau Anda menganggap Anda lebih tahu tentang mana yang baik dibandingkan Nabi. Ya, zikir ibadah bukan? Ibadah. Tapi ketika seseorang mengkhususkan, siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, baca ini 1000, baca ini 1000, baca ini 1000, dia khususkan bilangannya. Disinilah namanya kebid'ahan. Jadi pengkhususan dalam suatu ibadah yang tidak berlandaskan dalil, baik waktu, cara, jenis misalkan orang berkurban pakai ayam misalkan, kurban padahal binatang ternak yang dikhususkan, yaitu apa? Kambing dan segala jenisnya, sapi dan unta. Terus dia bilang saya mau ayam juga kan binatang ternak. Ini berarti dia mendatangkan jenis yang baru. Ketika dia mengkhususkan jenis tertentu, atau kuda, dia menyembelihnya kuda misalkan, karena kuda lebih mahal, saya menyembelihnya kuda, nggak bisa. Jadi pengkhususan waktu, cara, kemudian jenis, dan hal-hal lainnya, ini yang disebut bid'ah idhafiyah. Ini pun bid'ah yang dilarang. Dan sering kalinya ketika seseorang membahas bid'ah idhafiyah, itu dianggap mengingkari asal dari ibadahnya. Jadi ketika ada orang yang mengingkari, Anda nggak boleh baca Quran di hari ketiga kematian, Anda nggak ngelarang orang baca Quran? Enggak ada yang ngelarang. Tidak boleh mengkhususkan zikir ini 1000 untuk mendapatkan ini. Anda melarang orang berzikir? Nggak ada yang melarang berzikir, nggak ada orang yang melarang membaca Al-Quran. Yang dilarang ini pengkhususan yang tidak berlandaskan kepada dalil. Paham ya? Baik. Nah, kira-kira sekarang ngidam ini ibadah bukan? Bukan. Ngidam ini ya ingin sesuatu. Maka selama ingin sesuatu yang wajar. Kadang jangankan orang yang lagi hamil, kadang kita pengen bakso nih, pengen makan ini nih, ya, sesuatu yang diinginkan. Cuman biasanya kecondongan keinginan ini pada orang yang hamil lebih dominan. Nah, ketika dia menginginkan sesuatu selama halal, mampu untuk dilakukan, silahkan. Tapi selama takalluf, ini bukan sesuatu yang wajib untuk diikuti. Ngidam pengen apa? Pengen megang perut lelaki yang gemuk, ini jangan, bukan mahramnya dia. Bukan mahramnya dia. Ini nggak nyambung juga keinginan tersebut. Karena kadang bisikan syaitan juga masuk ke hati-hati. Jadi ngidamnya sesuatu yang wajar, pengen yang manis-manis nih, beli yang manis. Pengen yang asam-asam, sesuatu yang wajar. Selama mampu untuk dilakukan, bukan sesuatu yang diharamkan, nggak ada masalah. Kadang mungkin si istri pengen lagi manja, mumpung lagi hamil gitu nih. Jadi kadang wanita di zaman sekarang merasa bahwa hamil ini adalah momentum terbaik untuk meminta sesuatu yang diinginkan.
Kadang kalau hari biasa mungkin suaminya nggak mau mengikuti, mumpung lagi hamil kesempatan, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, selama halal dan tidak melanggar syariat dan mampu untuk diberikan silahkan. Kan susah juga kalau misalkan ngidamnya pengen berangkat ke Venezuela misalkan, ribet juga ya. Mending kalau umroh, kalau ya berangkat hal-hal yang seperti itu ya bisa dihindari ya. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk mengamalkan apa yang kita sampaikan dan apa yang kita dengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.